Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Wah, gimana pemirsa kabar Anda? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bugar, kondisinya produktif. Dan kalau saat ini Anda sedang menghadapi berbagai jenis penyakit, apapun itu, termasuk kolesterol tinggi, tensi tinggi, dan komplikasinya, jangan khawatir, ini belum selesai karena kami punya banyak sekali tips kesehatan untuk Anda. Jadi Go Healthy selalu menghadirkan narasumber dengan berbagai cerita supaya kita bisa mengambil hikmah dalam kehidupan mereka. Dan kalau misalnya Anda mau solusi, silakan datang ke kami, ke studio. Ngobrol-ngobrol, kami punya solusi untuk Anda. Caranya gampang. Email aja kondisi riwayat kesehatan Anda dan semoga kita bisa berjumpa nanti. Oke? Saya akan perkenalkan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk Anda semua. Halo Mas Boyke, apa kabar? Halo Bang Edwin, sehat? Sehat Mas. Pemirsa sehat? Pemirsa harus tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Mas Nurman, apa kabar? Baik Mas Edwin, dan pemirsa di rumah, saksikan kita sampai akhir karena kita akan membagikan cara tepat hidup sehat. Yes. Narasumber kali ini adalah seorang pasangan suami istri, Mbak Anissa dan Mas Maulana. Apa kabar? Baik. Baik ya. Semangat ya. Semangat. Mbak Anissa, kisah hidupnya nanti kita kupas perlahan dan terutama kita mau kasih solusi kepada Mbak Anissa dan juga Mas Maulana. Baik. Sebelum kita masuk ke pembicaraan, ada baiknya kita luruskan dulu berbagai pernyataan yang mungkin salah atau benar di luar sana. Siap ya? Ya. Pernyataannya adalah ibu hamil tidak boleh konsumsi obat hipertensi. Nah, Mbak, ini benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Aku pernah ngalamin sendiri. Oke. Gimana tuh, Mbak? Iya, jadi obatnya nggak aku minum. Jadi tensinya lebih melonjak lagi. Yang namanya obat, apalagi diresepkan oleh dokter. Even dia sedang hamil, memang secara umum orang hamil sedapat mungkin mengkonsumsi sesedikit mungkin obat karena takut berpengaruh pada janin. Tetapi kalau obat-obat hipertensi banyak sekali obat-obat yang aman ya. Dan semua obat-obatan itu tentu sudah diperkirakan takarannya dan itu untuk mengendalikan daripada tekanan darah, karena kalau hamil dengan tekanan darah yang tinggi itu bukan hanya mengancam nyawa ibu tetapi juga mengancam nyawa daripada janinnya. Jadi kalau dokter meresepkan obat hipertensi untuk ibu hamil, ayo konsumsi dengan teratur dan tetap lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Jangan sampai tidak mau mengkonsumsi obat dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Ibu hamil tidak boleh konsumsi obat hipertensi. Jawabannya adalah salah. Ini dia pernyataan yang kedua. Pernyataannya, warna urin menentukan kesehatan ginjal. Mas Maulana, benar atau salah? Benar, karena dia beda warna itu menentukan dia dehidrasi atau tidak, kekurangan cairan gitu. Oke, langsung kita klarifikasi, Mas. Ini benar atau salah? Jadi kalau yang namanya kita mau melihat kesehatan ginjal kita, itu tidak bisa kita tentukan dari warna urin kita. Oh, iya, Benar memang, ke warna urin kita akan menentukan apakah kita kurang cairan atau cukup cairan kita. Tapi ini tidak menggambarkan kesehatan ginjal kita secara keseluruhan. Kalau kita mau tahu ginjal kita tuh sehatnya segimana, kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium mulai dari cek ureum, kreatinin maupun GFR. Nah dari sini baru kita tahu tuh bahwa oh ternyata kalau kita sudah cek ureum, kreatinin, oh ternyata memang ginjal kita sudah dalam keadaan yang tidak sehat. Jadi, warna urin menentukan kesehatan ginjal. Jawabannya adalah salah. Pemirsa, ini dia kisah kehidupan perjuangan dari Mbak Anissa melawan berbagai penyakit yang melanda hidupnya. Ini dia. Anissa Damayanti, di usianya yang masih 30 tahun, Anissa harus berjuang lebih keras untuk menghadapi berbagai masalah kesehatan yang dihadapinya. Hal ini berawal dari sekitar 5 tahun lalu. Kala itu, ia mulai mengetahui bahwa dirinya mengidap hipertensi, namun obatnya tidak dikonsumsi secara rutin. Kemudian pada tahun 2022, tekanan darah Anissa menjadi semakin tidak terkendali. Diduga hal ini karena ia sedang hamil saat itu. Sebab, dokter mengatakan Anissa mengalami preeklamsia. Dan tak hanya sampai di situ. Pada awal Januari 2023, Anissa dikatakan mengalami gagal ginjal, sehingga harus menjalani cuci darah. Akibat dari hipertensinya ini pun, Anissa sempat mengalami serangan stroke, dan kini ia masih berlatih untuk bisa kembali berjalan dengan baik. Anissa berharap kondisi kesehatannya bisa semakin membaik. Ia ingin bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi saat dirinya masih sehat.
Kisah hidup yang paling tidak terlupakan, paling berat itu di saat yang mana, Mbak Anissa? Saat kemarin kehilangan anak yang di kelahiran kedua karena preeklamsi dan langsung divonis gagal ginjal. Di saat itu juga? Iya, dan kemungkinan sudah mungkin nggak bisa untuk hamil lagi karena proses cuci darah. Nah, sebagai anak muda dengan masa depan yang begitu tinggi, Iya. perasaannya bagaimana dapat vonis Ya seperti sangat begitu? takut bisa mendampingin anak sampai dewasa atau enggak nanti dengan penyakit yang sekarang. Yang membuat kehidupan sehari-hari terganggu, paling terganggu itu apa, Mbak? Aktivitas kerja aku Sama ya masalah ekonomi, finansial. Sekarang masih bekerja, Mbak? bekerja masih tapi sedang diliburkan karena sakit ya. Ya betul. Waktu kena stroke itu kondisinya bagaimana, Mas Maulana? Dia awal mulanya tensi tinggi mencapai 250/130. 150. Iya. Dan akhirnya dia kejang berulang. Akhirnya dinyatakan ya dia terkena stroke. Waktu Mbak Anissa mendengar dokter vonis lagi, tidak hanya gagal ginjal, sekarang tambah satu nih, lebih berat, Betul. stroke yang bisa merenggut nyawa. Iya. Perasaannya bagaimana, Mbak? Sudah down waktu itu ya. Udah pasrah. Sudah down, dia sudah kayak ya kehilangan harapan hidup. Kehilangan. Akhirnya ya saya bilang ya ini bukan akhir dari semuanya, saya bilang, Bun. Kamu harus kalau ingin melihat anak sampai besar, pengen ya pokoknya hidup lebih lama ya kamu harus semangat gitu, nggak boleh putus asa. Yang masih sekarang ini ada dampaknya apa aja, Mbak? Saat ini sudah fisioterapi di rumah sakit sih. Tadinya sebelah kiri, jadi sekarang sudah mulai. Iya. Pendengaran aja nih yang kiri. Saat Oke, ini berarti pendengaran, Iya, kondisi terganggu. pergerakan tangan kiri bagaimana sekarang, Mbak? Sudah Sudah bisa menggenggam sesuatu? bisa Bisa berjalan? berjalan. Masih dituntun sih karena Oke, kalau boleh mohon, kita pengen lihat kondisi jalannya saat ini. iya. Bisa, Mbak? Mbak tolong bisa berjalan mungkin ke sebelah sana. yang sebelah kiri sih. Yang sebelah kiri ini rasanya seperti apa, Mbak? Agak berat, Agak berat? buat diangkat. Oke, berat. Berarti kalau mau melangkah harus usaha lebih nih, Mbak? Iya betul. Iya, Jarak jauh belum bisa. jarak jauh belum Belum bisa. bisa. Oke, silakan kembali. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita lihat ini ternyata memang selalu ada dampak. Kita juga cek kondisi kesehatannya aktual saat ini juga. Kalau sekilas pemirsa di rumah lihat, 120, ini normal. Enggak. Coba lihat di bawahnya. Itu 126/98. Bahwa hipertensi itu bukan cuma tentang atasnya saja, tapi bawahnya kita lihat. Kalau sudah lebih dari 80, dia di angka 90 ke atas, maka kita sebut sebagai hipertensi. Berarti dari sini kita bisa simpulkan nih, oh ternyata tensinya dari Mbak ini belum terkendali dengan baik. Nah selain itu ada kolesterol juga nih. Kolesterol yang tinggi di atas 200 ini juga bisa mengancam terjadinya stroke yang berulang. Stroke yang tadinya ini bisa, yang pertama ini pecah pembuluh darah, bisa jadi yang kedua ini dia karena adanya sumbatan. Jadi hati-hati dengan hasil lab yang tadi ya. Selain itu juga ternyata asam uratnya juga tinggi di angka 7,5. Normalnya berapa, Mas Nurman? Pada perempuan itu di angka 6 normalnya. Di atas itu kita sebut sebagai dia hiperurisemia. Nah, pada kondisi hiperurisemia seperti ini dia akan sangat mempengaruhi yang namanya kualitas pembuluh darah kita. Karena apa? Asam urat yang tinggi ini akan mencegah atau mengurangi pembentukan nitrik oksida di tubuh kita. Jadi hati-hati dengan asam urat yang tinggi. Asam urat ini bukan cuma tentang nyeri-nyeri sendi saja, tapi dia berpengaruh terhadap kondisi pembuluh darah kita. Jadi stroke ini kan ada dua jenis ya. Ada yang penyumbatan, ada yang pecah pembuluh darah. Oke, yang pertama dia pecah pembuluh darah. Tapi coba kita gali kondisi yang saat ini. Kondisi saat ini yang terjadi adalah adanya kegagalan ginjal. Gagal ginjal kita ini dia bisa menyebabkan yang namanya pengentalan darah lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena pada orang penderita gagal ginjal yang namanya protrombin kemudian di dimer itu tidak bisa diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh kita. Sudah ditambah dengan pengentalan darah, ditambah lagi dengan adanya kolesterol yang tinggi, kemudian tensi yang belum terkendali juga. Ini kombo-kombonya ini, waduh, ini berbahaya, sangat berbahaya dan bisa terjadi yang namanya stroke berulang. Ini harus hati-hati ya Mas Boyke ya. Ya, pemirsa, dari sini kita belajar bahwa darah dan pembuluh darah itu harus dijaga dengan baik. Melalui apa? Nah, nanti kita belum tahu nih pola hidup mereka ya, tetapi jelas melalui pola hidup yang sehat, melalui check up kepada dokter, dan satu lagi,
kita gunakan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi apa? Teknologi laser. Sehingga ketika kita menggunakan alat tersebut, kita bisa mencegah yang namanya hipertensi, mencegah terjadinya the silent killer, pembunuh diam-diam. Itulah hipertensi. Nah, saya tanya dulu nih, Mbak Anissa sudah melakukan apa saja nih untuk mengendalikan tensinya? Tadi kan tensinya masih agak tinggi tuh, apa saja yang sudah dilakukan? Makan? Pola makan sudah dirubah. Apa? Sudah diubah? Nggak lagi pola makannya selama ini sebelum terjadi gagal ginjal, pola makannya seperti apa sih? Iya, bersantan, berminyak. Itu udah? Iya. Udah nggak lagi Minuman berarti? Kemasan, makanan kemasan instan. Kemasan-kemasan, Kemasan, mie ya? instan. Iya, Ya, betul. oke. Itu udah nggak lagi Itu sekarang? dulu favorit. Oke. Jadi oke. sekarang udah. Makan kita harus perbaiki ya. Jangan makan makanan tinggi lemak yang pertama. Kemudian perhatikan makan makanan jenis daging dan protein. Karena jenis daging dan protein inilah yang akan meningkatkan kadar asam urat di dalam darah kita. Kemudian kurangi asupan garam harian kita ya. Dengan kita mengurangi semua makanan ini, maka kita sudah membantu tubuh kita untuk kerjanya lebih ringan lagi. Nah, selain itu apa? Obat-obatan jangan lupa dikonsumsi. Mbak Anissa harus belajar nih bahwa yang namanya obat-obatan itu bukan racun bagi tubuh kita, tapi obat-obatanlah yang akan membantu tubuh kita untuk meregulasi sistem di tubuh kita yang sudah rusak. Dengan begitu, tensi kita bisa lebih terkendali. Dan yang pastinya sudah harus menggunakan yang namanya teknologi laser. Karena apa? Dengan kita menggunakan teknologi laser, maka kita sudah memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita. Terutama pada orang yang sudah mengalami yang namanya gagal ginjal. Ayo dari sekarang kita perhatikan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kita gunakan teknologi laser untuk menjaga agar kualitas mereka lebih baik lagi. Pemirsa, masih muda terkena gagal ginjal, penyebabnya karena tensi yang tidak terkendali. Ini mengingatkan kita bahwa hipertensi, gagal ginjal tidak mengenal usia. Ayo, dari sekarang juga lakukan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kita perbincangkan adalah dokter laser maupun AccuLaser. Cara kerjanya, menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, dan juga bantu atasi hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa selalu ingat bahwa usia bukan menjadi jaminan. Mbak Anissa ada di sini sebagai bukti bahwa anak-anak muda di Indonesia sekarang sudah banyak sekali yang terkena gagal ginjal. Alasannya sebenarnya sepele. Terkadang kita tidak memperhatikan kondisi kesehatan kita sampai suatu saat kita sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ngomong-ngomong tentang pola makan Mbak Anissa, tentunya dengan gagal ginjal, stroke, TB, ini kondisi makannya sudah banyak sekali dibatasi, benar ya? Betul. Yang paling tidak boleh itu apa Mbak Anissa? Kelapa. Kelapa. Kelapa, santan. Sesuatu yang berkalium tinggi. Iya, betul. Betul, yang berkalium Sesuatu tinggi. yang bercairan tinggi. Betul. Benar ya? Iya. Boleh saya kasih tips sedikit? Boleh. Boleh ya? Iya. Terutama untuk Mas Maulana yang masih bugar saat ini. Di sebelah saya ini adalah kacang-kacangan. Beans, keluarga beans. Keluarga beans ini sangat kaya dengan serat. Per 100 gramnya, itu hampir 16-20 gram serat. Berarti 1/5-nya adalah serat. Tinggi sekali. Sedangkan kalau nasi putih, 100 gram nasi putih, seratnya bisa hanya 1 gram. Beda jauh. Serat ini gunanya apa? Serat ini menahan kita supaya tidak makan berlebihan. Membuat feses kita berat, kita buang air besar dengan lancar. Tapi tidak hanya itu, warnanya dia nih. Warnanya ini adalah zat antioksidan.
Antioksidan ini melindungi kita dari radikal bebas dan juga dari serangan berbagai patogen. Tapi ada baiknya ini digunakan sebagai pengganti karbohidrat kita. Cara masaknya gampang, direndam dulu 1 malam sebelum Anda merebusnya. Dengan demikian, direbusnya menjadi lebih cepat. Kalau langsung direbus, memang bisa. Tapi perlu 2-3 jam sampai dia lunak, itu pun agak kasar di lidah. Dan sebaiknya tidak digunakan untuk makanan yang berlemak tinggi, misalnya ditambahin santan dan sebagainya. Gantinya apa? Susu kedelai murni. Nah, ini bisa ya. Rasanya mirip-mirip, kadar lemaknya turun jauh. Lemak jenuhnya juga turun jauh. Jadi kita bisa lihat ternyata makanan sederhana, murah harganya, tapi kondisinya bagus untuk kesehatan tubuh kita. Makanan menjadi pencegah. Tapi kalau sudah sakit, Mbak, makan seperti begini juga masih dibatasi dokter ya? Iya. Betul kan? Karena masih mengandung kalium yang tinggi, Iya. seratnya juga terlalu tinggi, dan menyimpan air yang terlalu banyak. Mbak Anissa tahu hipertensi pertama kali dari mana? Sesudah kelahiran anak pertama. Sesudah kelahiran anak pertama. Sebelum itu ada medical check up nggak? Belum ada. Penyebabnya apa, Mbak? Pemicunya itu apa, Mbak? Ya sering mengkonsumsi makanan instan, minuman instan, obat-obat warung, sama jarang kontrol. Nah, kenapa sampai menggunakan obat-obat warung itu? Obat-obat apa itu, Mbak? Obat sakit kepala. Obat sakit kepala, jadi aku minum itu dan gak minum obat tensinya. Bukan berarti dengan kita nyeri kepala akhirnya kita mengkonsumsi obat-obatan yang simptomatik kalau kita sebutnya. Yang simptomatik ini apa? Yang misalkan ya, dia nyeri kepala, kita cuma konsumsi obat nyeri kepala. Nah, ini salah besar. Karena pada dasarnya kita cari tahu dulu penyebab nyeri kepalanya apa. Kalau penyebabnya adalah tensi, berarti tensinya yang harus kita perbaiki dulu. Justru dengan kita mengkonsumsi obat-obatan secara sembarangan tanpa ada resepnya dari dokter, inilah yang akan merusak ginjal kita, ya. Tadi juga diperiksa Mas Boyke bahwa Masnya juga ternyata tensinya tinggi. Makanya. Rapornya juga jelek ya? Makanya, oleh karena itulah maka kita harus mulai nih, ya saran tadi sudah disampaikan. Gimana untuk asam uratnya, ya diobati. Ya. Nah, Gimana ini, Mas untuk Boy, ini adalah rapornya dan nampaknya lebih tinggi dari Mbak Anissa. tuh, coba kepada Mbak Anissa dulu, kontrol tensinya. Meskipun dibilang masih 120 sekian, tapi bawahnya tinggi. Ya, itu harus disampaikan kepada dokter yang merawat. Asam uratnya, kolesterolnya juga masih tinggi. Sama dengan masnya juga. Ya, dua-duanya harus dikontrol supaya kedua-duanya bisa sembuh. Merubah pola hidup, menjadi pola hidup yang sehat, makanan, olahraga, tidur yang cukup, kemudian satu lagi adalah memanajemen stres. Nah, setelah itu dijalankan, tetap melakukan check up. Lah 30 tahun ngapain sih mesti check up? Check up itu perlu supaya kita tahu. Bahkan ada yang nyumbat, ada yang apa kan nggak tahu. Nah, gunakan teknologi laser. Kenapa mesti teknologi laser? Karena dia dibuat khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ya. Ya. Pakainya juga mudah kan ya Mas Boyke? Nah, seperti ini nih, di sini dipakai Mas di Maulana. pergelangan tangan kiri, ya. Dan kemudian kita juga ada yang namanya dimasukkan ke hidung nih buat Bu Anissa nih. Dan yang terpenting adalah jangan sampai terjadi stroke berulang. Sekarang tidurnya bagus nggak? Tidurnya kurang. Kurang kan? kurang, Nah, ya. nanti dengan teknologi laser itu, apalagi ada sinar kuningnya, itu akan membuat melatonin yang mulai berkurang, ya, ataupun tidur yang karena stres, karena banyak pikiran, itu nanti dibangkitkan kembali tidurnya bagus, dan juga hormon endorfinnya juga dibangkitkan lagi. Yuk kita gunakan teknologi laser sebagai pelengkap daripada gaya hidup kita. Kalau kita memang pengen hidup sehat sampai usia tua. Oke. Ya. Jadi di dalam tubuh kita itu terdapat yang namanya zat nitric oxide. Nah, nitric oxide ini sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita bahkan sejak kita lahir. Nah, zat ini sendiri dia akan beredar ke seluruh tubuh kita itu melalui aliran darah kita. Dan dia ini diproduksi oleh pembuluh darah kita. Namun sayang sekali dengan bertambahnya usia, mulai dari kita usia 20-an, itu dia akan menurun secara drastis zat nitric oxide ini. Sehingga ini bisa terjadi ini yang namanya kekakuan pembuluh darah, pengentalan darah, plak-plak pembuluh darah juga, sehingga pembuluh darah kita tuh dia tidak elastis lagi. Inilah yang menyebabkan aliran darah kita tuh dia tidak begitu lancar dan bisa terjadi yang namanya pecah pembuluh darah akibat kekakuan dari pembuluh darah kita sendiri. Nah, selain itu juga zat nitric oxide ini dia bermanfaat atau bertanggung jawab terhadap sirkulasi tubuh kita nih, sirkulasi darah terutama ya. Jadi sirkulasi darah kita jadi terhambat,
kemudian juga inflamasi di tubuh kita itu dia akan meningkat, dan yang pasti tekanan darah kita juga akan meningkat ketika nitric oxide ini dia menurun. Nah, nantinya pembuluh darah yang sudah disinari oleh sinar laser ini akan memproduksi nitric oxide ini lebih banyak lagi. Sehingga nitric oxide ini yang tadinya tanggung jawabnya untuk melenturkan pembuluh darah, ini akan melenturkan kembali pembuluh darah kita, melancarkan lagi aliran darah kita, dan yang pasti meringankan beban kerja jantung kita. Dengan kita meningkatkan kembali kadar nitric oxide di dalam darah kita, maka kita sudah menjaga agar aliran darah pembuluh darah kita, terutama jantung kita, lebih sehat lagi. Nah, ini untuk pemirsa di rumah juga. Jangan sampai nih ya, yang sekarang sudah ada hipertensi, bisa terjadi yang namanya komplikasi hipertensi seperti stroke, kemudian gagal ginjal, atau bisa juga penyakit-penyakit yang lainnya. Ayo mulai dari sekarang kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan cara terapkan 4 pilar pola hidup sehat, dan kita tambahkan teknologi laser untuk membantu dalam menjaga agar gaya hidup sehat kita tetap baik lagi. Banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang memakainya dan terbantukan kondisi kesehatannya. Bahkan pemulihannya menjadi lebih cepat. Mari kita lihat ini cerita dari mereka. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Gogomol mau support Mbak Anissa dan juga Mas Maulana supaya bisa dipakai, kondisinya terbantukan, kualitas hidup dan kualitas darahnya meningkat. Tapi kita mau janji. Mbak Anissa mau janji nggak hidup sehat? Janji. Mas Maulana mau janji nggak hidup sehat? Janji. Merokoknya berhenti? Berhenti. Pola makannya menjadi lebih sehat? Ya. Ini kita kasih kepada Mbak Anissa. Selamat Mbak Anissa. Sekarang sudah punya harapan untuk hidup dan juga hidup lebih sehat. Ya. Gimana rasanya? Senang. Senang? Senang banget. Hatinya merasa ada harapan? Iya. Harapan. Wah, Mbak Anissa, ini harus dipakai. Mas Maulana juga dipakai. Ya. Pemberian ini dari Gogomol, kira-kira ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Gogomol? Saya persilakan, Mbak. Silakan. Sangat berterima kasih dari Go Healthy Dan dan Gogomol. Supaya bisa sangat membantu, meringankan atau mengurangkan penyakit yang saya derita saat ini. Dan juga buat suami saya juga supaya lebih sehat lagi untuk merawat saya nanti dan juga anak saya. Ayo, gunakan teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Dokter laser dan ekolaser bisa digunakan bergantian dengan keluarga Anda. Ajak keluarga Anda untuk menjaga kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun ekolaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan ekolaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun ekolaser dari Gogomol. Kalimat yang terus kita ingatkan kepada Anda pemirsa, bahwa kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Jadi, segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Terima kasih Mbak Anissa, terima kasih Mas Maulana, semoga tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Dan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.